Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada pelajaran IPA hari ini, kita akan melanjutkan pada materi bab 4. Pada materi bab 4 ini kita akan membahas mengenai listrik. Nah, nanti ada 6 poin yang akan teacher jelaskan. Yang pertama yaitu tentang arus listrik, yang kedua rangkaian listrik, yang ketiga terjadinya gejala listrik, yang keempat pembangkit listrik, yang kelima penyaluran energi listrik, yang terakhir yaitu penggunaan dan penghematan listrik. Nah, hari ini nanti akan teacher bahas hanya 2 poin saja, yaitu poin pertama dan poin kedua. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, atau tempat-tempat umum karena listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Di sini teacher akan membahas mengenai arus listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar rangkaian listrik sederhana yang digunakan untuk menyalakan lampu di samping. Lampu yang dihubungkan dengan baterai melalui kabel dan menghasilkan nyala lampu membentuk sebuah rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri atas baterai yang merupakan sumber energi listrik, kabel merupakan penghantar arus listrik, dan lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Baterai memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif biasa ditandai dengan tanda plus dan kutub negatif ditandai dengan tanda minus. Arus listrik mengalir melalui penghantar dari kutub positif ke kutub negatif sehingga mengakibatkan lampu menyala. Arus listrik dapat mengalir apabila di antara kedua kutub tersebut terdapat perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif merupakan daerah potensial rendah. Jadi, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah melalui penghantar. Selain baterai, ada beberapa contoh lain sumber listrik yang membangkitkan arus listrik. Beberapa contoh sumber listrik antara lain bisa kalian lihat contohnya di bawah. Yang pertama tadi baterai, yang kedua akumulator atau aki, yang ketiga dinamo, dan yang keempat yaitu generator. Selanjutnya yaitu rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, komponen listrik yang sering digunakan adalah lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Jika saklar dalam keadaan tertutup atau on, maka listrik dapat mengalir. Dan sebaliknya, jika saklar dalam keadaan terbuka atau off, arus listrik tidak dapat mengalir. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel.
Mengenai contoh gambarnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Gambar yang atas itu adalah contoh rangkaian seri dan gambar di bawahnya itu adalah contoh rangkaian paralel. Kalian lihat perbedaannya. Ini teacher akan menjelaskan mengenai perbedaan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Mengenai rangkaian seri terlebih dahulu, pengertiannya yaitu rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan pengertian rangkaian paralel, rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Di sini sudah kelihatan ya perbedaannya, yang seri tanpa cabang, sedangkan yang paralel itu terbentuk cabang. Selanjutnya, kelebihan rangkaian seri. Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Sedangkan rangkaian paralel kelebihannya yaitu jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kelebihan yang kedua, lampu menyala lebih terang. Sebaliknya, sekarang kita bahas mengenai kekurangannya. Kekurangan rangkaian seri yaitu jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Kekurangan yang kedua yaitu lampu menyala lebih redup. Ini sebenarnya kebalikannya dari kelebihan rangkaian paralel ya. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan rangkaian paralel. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Ini juga sama, yaitu lawan dari kelebihan rangkaian seri. Selanjutnya, perbedaan mengenai kegunaan. Kegunaan rangkaian seri yaitu lampu senter dan lampu lalu lintas. Sedangkan kegunaan dari rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik di rumah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Teacher akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.